Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung dengan peneliti kajian terorisme CSIS Alif Satria. Selamat sore Mas Alif. Selamat sore. Ya, terima kasih Mas Alif sudah bergabung dengan kita sore ini. Mas Alif, langsung saja ya, kita dari kejadian kemarin, dua kejadian selang 3 hari di Makassar begitu ya. Ada bom bunuh diri dan juga penyerangan kemarin. Kita dipertontonkan begitu dalam waktu yang sangat dekat dengan realita bahwa pelaku teror ini merupakan bagian dari sebuah keluarga begitu. Seorang anak remaja berumur 25 tahun dan kemarin di Makassar juga pasangan suami istri. Ini kemudian meyakini bahwa ada hal yang terjadi atau ada pemahaman yang salah atau yang keliru dalam perspektif keluarga, atau apa sebenarnya yang bisa dibaca dari dua kejadian kemarin? Oke, baik, pertama terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pertama-tama perlu dicatat bahwa kelompok teroris itu memang selama ini selalu menyasar anggota-anggota dan rekrut yang cenderung muda. Gitu. Salah satu studi menunjukkan bahwa pelaku bom di Indonesia itu jarak tahunnya antara 18 tahun hingga 30 tahun. Gitu. Dan misalnya yang dua orang kemarin ya di Makassar dan juga di Mabes Polri itu bukan yang paling muda. Gitu. Catatan saya ada yang paling muda itu adalah Dani Dwi Permana, itu pelaku bom Marriott tahun 2009. Dia umurnya baru saja 18 tahun, seperti itu. Jadi memang dari dulu sudah menyasar anak-anak yang sangat muda sebenarnya. Terkait apa saja bisa terjadi baik dalam keluarga, konteks sosial, sehingga dia itu terradikalisasi. Itu pertama-tama perlu dipahami bahwa memang tidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan proses radikalisasi semua orang. Jadi masing-masing orang memiliki perjalanan radikalisasi yang berbeda-beda. Dan secara akademis memang ada perdebatan tersendiri bagaimana sebenarnya teori besar proses radikalisasi itu. Namun kalau misalnya kita bisa melihat ada beberapa tahapan yang perlu dicatat gitu. Pada umumnya radikalisasi itu pertama-tama terjadi karena adanya sebuah cognitive opening, yaitu pembukaan kognitif. Ini adalah proses di mana pemikiran seseorang itu terbuka pada gagasan-gagasan baru. Terus ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah krisis identitas gitu. Ada titik jenuh dan ada hilangnya sense of belonging atau rasa memiliki. Alasan mengapa cognitive opening ini bisa terjadi itu bisa macam-macam gitu. Salah satunya mungkin dalam hal keluarga, dalam artian dia merasa tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas ataupun keluarga yang hadir buat dia. Tapi perlu dicatat bahwa manusia itu kan sangat kompleks kan, dan bahwa dia sense of belonging dia itu bisa dari beragam macam kelompok, apakah baik itu kelompok agama atau kelompok sekolah atau apa itu kelompok ekonomi. Jadi memang alasan mengapa misalnya ZA seorang anak muda yang memiliki keluarga yang utuh gitu misalnya bisa terradikalisasi, itu mungkin karena dia di sebuah cognitive opening, dia mengalami titik jenuh. Tapi alasan mengapa titik jenuh itu bisa terjadi itu bisa beragam, gitu. Mulai dari misalnya aspek ekonomi, apakah dia ada hutang kepada teman misalnya, atau aspek politis dia merasa bahwa dia tidak berdaya melihat berbagai macam korupsi yang terjadi di Indonesia misalnya itu, atau dia secara sosial memang merasa diasingkan. Seperti itu, Mas. Oke, artinya kemudian apa yang tadi disampaikan aspek-aspek yang mendasari ini juga diafirmasi dengan kegalauan diri sendiri begitu, pencarian jati diri dan juga bagaimana seseorang berada di titik balik tertentu sehingga kemudian dipertemukan dengan oknum atau orang yang salah, kemudian mendoktrin ajaran yang salah, ini yang kemudian bisa membentuk karakter radikal itu tadi ya? Ya, benar sekali. Jadi setelah adanya sebuah proses pembukaan kognitif, yang terjadi setelah itu adalah ada proses namanya religious opening, yaitu dia mencari agama. Ya kan? Pertama-tama perlu dicatat bahwa this opening ini, ya kan, pembukaan kognitif ini dialami banyak orang, Mas. Ini mungkin saja pada saat SMA gitu saya merasa jenuh, ya kan. Tapi permasalahannya adalah apa yang dia lakukan atau orang siapa yang dia temui setelah dia merasa jenuh ini. Kan? Dalam proses radikalisasi itu proses mencari agama yang baru gitu. Zaman dulu pencarian agama ini terbatasi oleh
apa saja opsi ajaran agama yang memang berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisik anak tersebut, ya kan? Kalau misalnya di sekitar wilayah dia atau adanya masjid dari Nahdlatul Ulama gitu misalnya, dia cenderung masuk ke ajaran NU. Kalau misalnya orang tuanya dia memiliki ajaran Muhammadiyah misalnya, dia cenderung masuk Muhammadiyah gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada infrastruktur yang menompa ini, dan dia kemudian masuk ke misalnya kayak sebuah masjid yang memang ada kajian-kajian radikal, itu dia akan terradikalisasi. Sekarang yang lebih salahnya adalah dengan adanya sosial media dan internet, mencari agama sumbernya jadi diperluas, Mas. Di sini biasanya bisa hanya dibatasi oleh lingkungan fisiknya dia. Sekarang berbagai macam ideologi bisa dicari di online. Dan disinilah dia kemudian masuk proses terakhir, proses ketiga, yaitu penataan ulang mindset yang disertai dengan proses sosialisasi kelompok. Gitu. Jadi dalam proses ketiga ini setelah dia menemukan ajaran radikal dia itu semakin terpapar oleh konten-konten radikal dan dia terradikalisasi. Tapi di satu sisi ini memang didukung oleh adanya rasa kebersamaan yang dibangun oleh kelompok-kelompok dan orang-orang yang memang membagikan ideologi radikal ini. Jadi ideologi ini dipegang oleh teman-temannya serasanya. Yang juga jadi sorotan publik soal memunculkan identitas ini, Mas Alif. Ada soal surat wasiat begitu yang ditengarai juga memiliki template yang sama dari dua kejadian di Makassar dan juga Mabes Polri begitu. Dan di situ disebutkan juga bagaimana syafaat yang disampaikan kepada pihak keluarga. Ini apa yang terjadi? Apa yang bergeser dari pola-pola yang dipakai oleh kelompok-kelompok radikal ini? Kalau dulu kan kita taunya teroris ini bagaimana sedemikian rupa menyembunyikan identitas, tidak ada jejak yang ditinggalkan. Tapi sekarang justru hal-hal yang bisa mengenali dirinya ini juga ikut dipublikasi dan di media sosial juga cukup ramai begitu. Apa yang bisa kita pahami soal ini? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri itu pertama-tama perlu dicatat bahwa ZA ini misalnya hanya memberikan surat wasiat setelah dia tahu pasti bahwa dia akan melaksanakan amaliyah, akan melaksanakan serangan dan dia akan meninggal setelah itu, ya kan? Perlu dicatat sebelum ini banyak ada misalnya saya ada sebuah dataset ya yang menunjukkan bahwa banyak dari anggota-anggota juga kelompok teroris yang ditangkap selama 2021 itu banyak dari warga-warga sekitar lokasi penangkapan itu tidak menyangka bahwa dia ini seorang teroris. Misalnya dia ini sangat ramah, ya kan? Dia sudah di tempat itu sangat lama. Dia mengikuti banyak kegiatan gotong royong. Jadi mereka memang sangat strategis untuk menyembunyikan identitas mereka dan membaur di masyarakat. Alasan kenapa ini ZA misalnya dan L dan YSF itu memberikan surat wasiat itu adalah sebagai upaya dari mereka untuk diakui sebagai salah satu martir seperti itu. Jadi memang salah satu tujuan dan strategi kelompok teroris ini kan adalah menunjukkan bahwa mereka itu masih ada dan menunjukkan bahwa inilah yang benar, bahwa saya berani mati dan berani meninggal untuk gagasan ideologi saya ini. Dengan adanya surat wasiat ini ditunjukkan bahwa mereka ini memang tidak bisa diragukan bahwa alasan mereka melakukan keserangan ini adalah untuk ideologinya. Dan itu menunjukkan bahwa ideologi ini sepenting itu sehingga saya berani meninggal, berani melakukan aksi yang akan berujung pada kematian saya. Karena itu alasan mereka memberikan wasiat tersebut. Memang soal keyakinan ini pendekatannya memang agak sulit ya, secara logika juga akan berat begitu. Tapi kemudian sekarang program kontra radikal begitu sudah dijalankan begitu. Apa kemudian celah yang masih bisa dilakukan untuk membentengi keluarga, anggota keluarga, apalagi anak-anak remaja usia rentan yang tadi Anda sebutkan, agar tidak gampang terdoktrin dengan pemahaman-pemahaman radikal seperti ini, di mana seperti yang Anda juga sebutkan bahwa ada kelompok-kelompok yang berkamuflase di tengah masyarakat dan masuk dengan cara yang mereka yakini bisa mempengaruhi dengan cepat terhadap anggota-anggota keluarga atau anak-anak. Ya, menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Menurut saya itu ada 3 hal utama. Pertama, sementara ini proses kontraradikalisasi itu sangat fokus terhadap penyuluhan ideologi yang toleran. Itu secara ideologis, secara agama. Itu merupakan hal yang memang sangat penting. Tapi menurut saya
proses kontraradikalisasi ini harus diperluas. Karena seperti tadi yang saya bicarakan, proses pertama masuknya radikalisasi itu bukan dari agamanya itu, tapi dari dia adanya sebuah titik jenuh, kan? Pembukaan kognitif tersebut. Oleh karena itu memang harus ada kontraradikalisasi yang program-programnya menyasar pada pembangunan rasa sosial yang kuat gitu di masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sehingga orang-orang saling merasa memiliki rasa kesatuan tersendiri. Ini menurut saya yang proses aspek kontraradikalisasi yang belum banyak dilaksanakan oleh Indonesia. Alasan kedua, Mas, menurut saya itu memang perlu adanya sebuah perlibatan masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat dan aktor-aktor masyarakat untuk proses adanya sebuah early warning system gitu. Jadi proses sebuah proses untuk melihat apakah ada orang-orang di masyarakat itu yang cenderung bisa terradikalisasi. Memang ini sebuah isu yang mungkin cukup kontroversial ya, tapi ini bukan dilakukan oleh Indonesia saja. Gitu. Inggris misalnya ada sebuah program namanya Channel Program yang mereka melibatkan banyak ulama, banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh anak muda yang memang digunakan untuk memantau masyarakatnya, untuk melihat apakah ada orang misalnya yang melalui proses penuh seperti itu. Ini harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, kalau menurut saya, perlu adanya sebuah standarisasi ukuran keberhasilan kontraradikalisasi dan deradikalisasi di Indonesia. Menurut saya, ini adalah salah satu permasalahan utama ya, bahwa memang sudah banyak program-program deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Cuman permasalahannya, ini tidak ada acuan apa itu program kontraradikalisasi yang sukses gitu. Apakah dia tidak melakukan kegiatan terorisme setelah setahun, apakah setelah 2 tahun, itu kan memang perlu ada kajian tersendiri. Lagi-lagi perlu dicatat bahwa ini juga bukan isu Indonesia saja. Ini seluruh negara di dunia memang ada masalah belum adanya standar ukuran keberhasilan program kontraradikalisasi. Saya 3 itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif Satria sudah bergabung dengan kita sore ini. Sama-sama. Terima kasih, Mas.